Masuk dalam ibadah di sore hari ini, supaya apa yang kami rindukan ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami boleh mendapati itu Tuhan, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Terima kasih Bapa di sorga, tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu Tuhan. Berkati juga semua teman-teman yang masih di blog, yang sementara siap menuju ke rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami berdoa sementara kami beribadah, perlindungan darah Tuhan juga terjadi bagi keluarga kami yang ada di luar, bagi istri kami, bagi anak-anak kami Tuhan, seperti yang Kau membentengi kami di tempat ini, perlindungan Tuhan yang sama terjadi bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sebab Tuhan baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan buat saudara, tidak terbatas. Ya, karena Tuhan adalah kasih. Yesus itu kasih. Saya undang kita untuk menyanyikan pujian dan berjudul Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Yesus selalu ada bersama saudara. Jika Roh Kudus ada bersama saudara, sudah selayaknya kita harus bergembira, kita harus bersuka cita walaupun banyak pergumulan hidup kita. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan kasih ringan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita sorakan nama Tuhan dengan beberapa pujian. Haleluya. Maka sudah selayaknya saudara harus bergilang bersemangat untuk Tuhan Yesus. Kita lanjut dengan lagu Papua. Musik bunyi. Haleluya. Oh,
saudara saya damai. Amin. Luar biasa. Baik, karena masih ada waktu, kami memberikan kesempatan ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kesaksian hidup maupun melalui puji-pujian. Kami sangat mengharapkan waktu. Dipersilakan agar sama-sama melakukan. Mamba Song
Baik, jika masih ada yang bersaksi, masih ada waktu. Lagu bahasa ini Haleluya. 2018 dan saya melihat wah ini mengapa saya mau share hal ini karena waktu saya 8 bulan di sini, setelah itu saya keluar dan BDH bebas dari hukum untuk masyarakat saya punya sidang dan lain-lain. Saya lihat hari pertama dan hari minggu pertama saya masuk gereja ini kosong. Kenapa kosong? Tidak seperti saya yang selama 8 bulan yang ada di sini. Dan saya semangat adalah setiap hari minggu pagi petugas-petugas di atas, terutama Bapak Wanda, jam 6 pagi dia suruh semua siap warga benar, siap. Selama 8 bulan saya ada di sini, setiap hari minggu pagi. Apalagi waktu ibadah denominasi, gereja ini tidak pernah sepi. Setiap dari Senin sampai hari Sabtu, mereka sudah standby di sana dan mereka juga sekarang naiknya kan sedang turun. Dulu kan di P2U di atas. Dan saya semangat 8 bulan saya di sini adalah gereja ini penuh terus dengan teman-teman warga binaan. Sampai saya lihat luar biasanya saudara-saudara saya, adik-adik saya, bapak-bapak tipikor ada di sini. Apalagi yang saya lihat tipikor, bapak-bapak tipikor sudah duluan ke sini. Itu, bapak-bapak tipikor sudah duluan ke sini. Walaupun saya lihat sekarang ini bapak-bapak tipikor tidak ada di sini lagi. Saya lihat sekarang ini tidak ada semangat datang ke gereja. Ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Itu ada 8 bulan selama saya di sini. Nah sekarang, sekarang apa yang membuat kita lemah? Apa yang membuat kita lemah sampai ibadah denominasi, ibadah hari Minggu selalu dipaksa terus, dipaksa sampai bicara keras-keras di sana. Apa kekristenan kita? Saya secara pribadi saya manusia berdosa. Saya lebih berdosa dari kita semua yang ada di lapas ini. Tapi bagaimana saya harus lakukan yang terbaik buat Tuhan? Hari Minggu saya ada denominasi, kadang-kadang saya juga. Tapi selama 8 bulan saya belajar. Tuhan berkati saya, 8 bulan saya keluar, selesaikan saya masuk tempat ini. Saya melihat tidak ada yang fire up di sini. Fire up artinya tidak semangat. Fire up itu tidak semangat. Sama sekali tidak semangat di sini. Kenapa? Hati kita kosong. Nah, kekristenan kita lemah, weyak. Kekristenan kita lemah. Itu namanya. Ya, saya share begini itu pasti ada yang ketawa-ketawa. Ya, saya sudah tahu. Share begitu kita pasti banyak yang tertawa. Kan ketawa. Kita pulang belajar apa yang tadi Pak Maran ngomong di gereja tadi. Sebab apa? Saya malas baca firman Tuhan. Saya malas berdoa. Saya tidak semangat, tidak sungguh-sungguh dengan serius dengan Tuhan. Mau belajar apa di sini baru kita pulang untuk bantu anak-anak kita, bantu cucu-cucu kita, bantu istri kita, bantu. Siapa mau kita menjadi contoh? Makanya masuk keluar itu karena malas. Tidak mau libatkan diri, Bapak pendeta, Bapak majelis, Ibu majelis. Tolong saya bantu, saya mau mengajar sekolah minggu, mau mengajar atau saya mau masuk di
Pak, saya mau masuk di PKB. Saya mau aktifkan diri. Saya mau libatkan diri. Amin. Saya mau angkat tangan. Kalau besok kamu keluar aktif di gerejamu masing-masing, angkat tangan sekarang. Kamu angkat tangan ini sudah bersumpah ini. Amin. Tepuk tangan. Libatkan diri di gerejamu. Di gerejamu. Jangan main-main. Tuhan sudah mau datang. Itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita pulang. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sembahnya. Mari kita serius fokus pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih juga untuk anak-anak. Haleluya. Kiranya teman-teman, keluarga bapak, mama, kakak yang sudah bersaksi, Tuhan Yesus sudah memberkati keluarga di luar segala urusan kita. Terbaik dimakan dari Tuhan. Saya rasa saya cukupkan bahwa kesaksian sampai di sini. Saya mengajak kita semua untuk menyanyi pujian yang berjudul Tuhan selalu menolong untuk menyambut kawanan kita. Dari segala keadaan apapun kita, kasih Tuhan tak pernah berubah. Mau seburuk apapun pun kita, tangan Tuhan selalu terbuka untuk bertemu anak-anak kembali kepada Bapa. Mari katakan, oh
Kehadiranmu tak akan terjadi tanpa seizinku. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjaga dan pelihara. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Katakan saat badai menerpa, saat badai menerpa. Dengan iman katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sekali lagi bersama-sama dengan saya katakan pujian itu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Katakan saat badai, saat badai, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau serta. Sambil angkat tangan kita dan Tuhan katakan, sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah
kami untuk kami terus mengikut jejak Tuhan, mengikut-Mu dalam hidup kami. Bawa kami untuk tetap mencintai Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun mungkin doa-doa kami sampai hari ini belum terjawab, sekalipun ada banyak pergumulan yang kami mungkin belum temui jawabannya, jalan keluarnya, tapi bawa kami untuk terus mencintai-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan melebihi segala-galanya dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa ketika kami meletakkan Tuhan lebih tinggi dari segalanya dalam hidup kami, maka Engkau akan melakukan bagian-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu indah kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu ya Allah lewat pujian penyembahan kami. Sekarang Tuhan bicara bagi kami apa yang Tuhan mau bagi kami, supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami terus melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dalam darah-Mu Tuhan, untuk menjadi alat berkat-Mu di sore hari ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Iya, saya minta dengan kasih Tuhan yang di bagian sebelah mungkin bisa ke sini. Ya, kita mau game sebentar sebelum kita lihat, supaya mata saya bisa lihat. Ya. Games hadiahnya adalah berkat dari Tuhan Yesus. Iya, mari Bapak-bapak, ini yang sebelah sini masih kosong. Banyak yang kosong. Iya. Mari. Ke belakang, ke kiri, ke kanan, berdiri, duduk, ke kiri, ke kanan. Bisa? Oke, pelan-pelan ya. Bawa badannya ke depan, jadi sandar di bangku dulu, sandar di bangku masing-masing. Oke, sandar. Depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, berdiri, duduk, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, berdiri, duduk, ke kiri, ke kanan, ya. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, karena Dia cinta saya. Ada yang berdiri masih pegang-pegang kursi. Ini keringat. Ya, sekali-sekali kita olahraga ya. Sekali-sekali kita olahraga supaya obat-obat lututnya jangan kaku. Ya, sekali-sekali kita turun squat mungkin 2 menit kan, gitu kan? Bagaimana? Ya, makanya saya digambarkan ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, bangun, duduk, semua kita harus tetap cinta. Ya, cinta Tuhan Yesus. Ya, saya tidak khotbah lama sore ini, tapi saya ingin kita games ya. Jadi belajar. Sekarang games yang kedua gini. Jangan dengar saya, tapi lihat apa yang saya buat. Bisa? Bisa? Jadi kalau saya bilang sambil tangannya, coba tangannya. Oke. Nggak usah dengar saya, tapi lihat apa yang saya buat. Jadi saya bilang, pegang telinga. Oh, jangan dengar saya, lihat apa yang saya buat. Ya? Iya. Jangan dengar saya ngomong, tapi lihatlah apa yang saya buat.
Yang duduk berdiri bisa? Bisa. Oke, saya di atas sedikit supaya saya bisa lihat. Jangan dengar saya, tapi lihat apa yang saya buat. Pegang mata. Ada yang pegang mata, duduk. Ada yang pegang mata, duduk. Oke. Pegang bahu. Ada yang pegang bahu, duduk. Ya, yang pegang bahu duduk. Pegang kepala. Ada yang pegang kepala? Ada yang pegang kepala? Pegang telinga. Cepat ya, cepat. Ya. Pegang kaki. Orang pegang kaki. Orang pegang kaki. Orang duduk. Oke. Pegang pinggang. Pegang mata. Nah, yang salah duduk. Ya, duduk. Oke, konsentrasi ya. Satu kali lagi. Pegang perut. Bapak berdiri duduk. Ya, Bapak yang berdiri tidak tunduk duduk. Masa pegang kaki ini tidak tunduk? Ya, yang tadi tidak tunduk duduk. Oke. Pegang perut. Bapak pegang kepala dulu. Pegang perut itu ditunjuknya pegang mata. Oke, silakan duduk. Kita buka satu bagian firman Tuhan. Apa yang saudara tarik dari pelajaran permainan tadi? Fokus. Fokus. Apa lagi? Ada yang ditarik dari permainan tadi? Mendengar bijaksana. Taat. Konsisten. Taat perintah. Taat perintah. Sekalipun salah. Jangan mendengar. Iya. Perintah. Oke. Jangan mendengar. Iya. Apa yang dilakukan. Itu yang orang bilang kelakuan lebih berbicara daripada ya. Semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa praktek omongannya. Kita buka satu firman Tuhan dari Matius 16. Matius 16 ayat 24 sampai ayat 28. Matius 16 ayat 24 sampai ayat 28. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Firman Tuhan sore hari ini bicara tentang kepada kita semua tentang syarat kita mau ikut Yesus. Ya, jadi kita mau ikut Yesus, yang pertama kita harus apa? Apa? Lihat dong di Alkitab. Pertama kita harus apa? Pikul salib. Ya. Yang kedua kita apa? Menyangkal diri. Ya, jadi sebelum kita ikut Tuhan, ya, ikut Tuhan itu gampang saja. Ikut Tuhan itu mudah, ya. Waktu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan,
waktu kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, maka kita adalah apa? Anak-anak Tuhan. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 katakan begitu. Jika kamu mengaku dosamu, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, sekarang kita ini sudah menjadi anak Tuhan. Ya, kita sudah menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan berarti kita harus selalu ikut Tuhan. Tapi supaya kita bisa selalu mengikut Tuhan, firman Tuhan bilang bahwa kita harus belajar untuk memikul salib. Salib itu identik dengan apa? Bapak ketua tidak boleh jawab. Salib identik dengan apa? Tanggung jawab. Oke, ada lagi? Pengorbanan. Ada lagi? Penderitaan. Jadi salib bicara tentang pengorbanan, salib bicara tentang penderitaan. Ya. Jadi ikut Tuhan itu gampang atau tidak? Ya. Gampang-gampang sulit, ya. Ikut Tuhan itu mudah atau tidak? Mudah-mudah gampang. Mudah-mudah gampang begitu, mudah-mudah sulit, ya. Nah, kita untuk bisa tetap mengikut Tuhan, kita harus siap untuk menderita bersama dengan Tuhan, bukan menderita sendiri, ya. Yesus sudah menunjukkan teladan penderitaan, ya. Dalam ketaatannya, Dia tidak pernah mengeluh tentang apa yang menjadi program Bapaknya. Dia turun ke dalam dunia, Dia menjalani pelayanan, Dia mengalami penolakan, Dia mengalami pengusiran, Dia mengalami penghinaan, Dia mengalami hampir dirajam dengan batu, Dia mengalami banyak hal dalam hidupnya, dan puncaknya adalah penderitaan di salib. Yesaya 53 menggambarkan penderitaan salib yang begitu dahsyat dan luar biasa. Sudah dalam hidup kita yang kita jalani hari lepas hari, ada begitu banyak pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Ya, betul? Saudara ada di sini mungkin karena memang saudara salah, tapi teman-teman juga mungkin ada di sini karena mungkin ada yang merekayasa, kan kita nggak tahu, ya. Dan itu bagian dari penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, ya. Teman-teman yang mungkin ya mengalami hal-hal yang kurang enak di sini karena teman-teman satu kamar dengan karakter yang berbeda-beda, itu bagian dari penderitaan yang sedang kita alami. Teman-teman sudah melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup teman-teman, tapi teman-teman tetap saja dianggap salah sama orang, dianggap mau cari muka, ya walaupun teman-teman punya muka, tapi dianggap mau cari muka, atau dianggap bahwa mau bikin ini, bikin itu, padahal teman-teman tidak lakukan, itu juga penderitaan. Ya, itu juga penderitaan. Ada banyak hal yang kita alami dalam hidup kita yang bisa membuat kita ini jauh dari Tuhan. Ya, yang bisa membuat kita bertanya, Tuhan kau ada di mana? Gitu. Kenapa orang lain kau tolong saya tidak? Kenapa orang lain tidak tahu sembahyang, dia cuma berdiri saja, dia bilang Tuhan tolong saya, tiba-tiba berkat datang buat dia. Saya sudah berdoa sampai mungkin lutut saya ini sudah punya tanda di lantai, kenapa Tuhan tidak jawab-jawab? Itu juga satu penderitaan. Tetapi apakah dalam hal-hal seperti ini kita mau berhenti untuk mencintai Tuhan? Ya. Mulut kita bisa berkata bahwa saya akan tetap mencintai Tuhan, tapi hati kita kadang-kadang kita mulai meragukan Tuhan itu cinta sama saya atau tidak. Tuhan itu sebenarnya punya keadilan itu berjalan buat saya atau tidak. Tapi Tuhan bilang bahwa mau ikut Dia harus pikul penderitaan itu. Ya.
jalan di pinggir pantai. Waktu dia melihat, dia jalan-jalan, dia lihat begini, dia lihat kok kayak ada orang jalan di samping dia. Gitu. Dia lihat seperti ada orang jalan di samping dia karena ada sepasang kaki lagi jalan sama-sama dia. Ya. Lalu dia angkat muka, dia lihat ada orang jalan di samping dia. Ya. Mereka dua jalan sama-sama. Tiba-tiba dia lihat pasangan satu pasang kaki itu sudah tidak ada lagi. Ya. Lalu dia bilang begini, orang itu ada di mana ya? Ya. Dia mulai lihat ke samping, dia lihat ke depan, dia lihat ke belakang. Orang itu kemana ya? Waktu dia lagi dalam kebingungan, orang itu bilang begini, "Nak, yang kau lihat sepasang kaki itu bukan kaki. Itu kaki saya. Kau lagi ada di atas bahu saya. Saya lagi gendong kau. Karena saya lihat kau sudah capek dengan jalanmu. Kau hampir menyerah. Maka saya angkat kau taruh di atas bahu saya. Jadi yang sedang berjalan bukan kau, tapi saya yang sedang berjalan." Saudara, Tuhan tidak biarkan engkau sendiri. Dia tidak pernah meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Makanya ada bagian firman Tuhan bilang, sekalipun ayahmu dan ibumu tinggalkan engkau, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Orang merancang semua hal untuk dirimu, tapi ada Tuhan bersama-sama. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dia bicara mau ikut Tuhan harus belajar apa? Sangkal diri. Menyangkal diri itu bicara tentang apa? Berjuang untuk mematikan semua keinginan yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Sangkal diri artinya kita belajar untuk menyangkal semua hal yang mengenakan daging kita, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk melepaskan itu dari hidup kita. Saya orang suka marah. Saya kalau marah, kalau saya belum pukul, saya belum senang. Ya, teman-teman jumpai saya setelah saya sudah ikut olahraga, jadi pelatih, jadi berat badan saya sudah mulai turun. Dulu berat badan saya itu 90 kilo. Sudah bayangkan saya tinggi dan begitu besar, satu bogem saja kena orang, habis. Perlahan-lahan Tuhan kikis. Ya. Waktu saya masuk sekolah di I3 Batu Malang, saya hampir lempar kakak tingkat saya dari lantai 2 turun ke bawah. Karena kami tidur, tempat tidur bertingkat. Saya goyang sedikit dia marah, saya goyang sedikit dia marah. Saya pikir kita mau tidur model bagaimana ini orang? Saya turun, saya bawa dia keluar ke balkon. Saya bilang, kamu ke sekarang lempar betul dari sisa. Itu sekolah kita. Ya. Dulu zaman SMA tuh tukang bakal lain. Tapi Tuhan proses. Dan saya mau diproses. Saya mau diproses. Tuhan proses lewat apa? Tuhan proses lewat suami saya. Saya mau diproses Tuhan. Ya. Saudara, sekarang saudara bikin saya seperti apapun, saya akan tetap cinta saudara. Itu nggak gampang. Belajar melepaskan itu nggak gampang. Ya. Apapun kelemahan dalam dirimu, kalau itu tidak sejalan dengan firman, belajar untuk melepaskan. Belajar untuk lepas. Apapun itu. Saya tidak lebih baik dari teman-teman di sini. Kita semua bikin dosa, kita semua lagi berjuang dengan dosa. Tapi yang menentukan bagaimana Tuhan menghargai kehidupan kita adalah bagaimana kita berjuang untuk lepas dari dosa. Itu yang membuat Tuhan menghargai hidup kita. Itu yang membuat Tuhan memberi upah buat kita. Kan bagian firman Tuhan ini dia bilang toh, pada akhirnya Tuhan akan membalas semua perbuatan kita. Tuhan itu bukan pribadi yang tidak tahu menghargai usaha kita. Saya sering bilang ke jiwa pelayanan saya, waktu kau belum
capek jadi orang jahat. Aduh saya capek begini, aduh saya capek begitu. Saya mau berubah. Tuhan tolong saya mau berubah. Engkau baru berpikir, belum buat. Baru berpikir. Tuhan sudah menghargai itu sebagai satu kebaikan. Apalagi kau lakukan. Ya. Baru pikir saja Tuhan sudah hargai. Apalagi kau lakukan dalam hidupmu. Ya. Penghargaan Tuhan akan luar biasa Tuhan berikan buat hidupmu. Tanpa kau sadari lama-lama kau akan berpikir begini. Saya kenapa ya jadi begini ya sekarang orangnya. Dulu kalau orang sentuh saya, waduh ngeri. Sekarang kok orang bikin apa saja dengan saya, pasti bisa tenang ya. Kau terkagum-kagum dengan perubahan yang Tuhan lakukan. Ada waktu kau rancang di otakmu, kau rancang di kepalamu, lalu kau bersepakat dengan dirimu sendiri untuk melakukan, dan Tuhan menghargai. Berpindah status dari seorang berdosa menjadi orang yang dibenarkan Tuhan itu gampang. Saudara memperoleh keselamatan itu murah sekali. Saudara memperoleh keselamatan itu cuma-cuma Tuhan kasih. Tidak ada bayaran yang Tuhan minta. Ya. Tapi mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan itu, bahasa firman Tuhan bilang, kau harus mempertahankannya dengan takut dan gentar. Ya. Karena sewaktu-waktu kau pikir kau masih selamat, tapi kau sudah begitu jauh dari Tuhan. Ya? Siap untuk menderita dengan Tuhan? Siap untuk melepaskan segala kelemahan dalam dirimu? Saudara, jangan saudara berpikir begini. Saya ada di sini, orang memandang saya adalah orang jahat. Biarkan orang memandangmu orang jahat. Karena kau tidak hidup dari pandangan manusia. Kau hidup dari pandangan Tuhan. Iya. Surga bukan milik saya. Jadi kalau sewaktu aku, ini contoh, sewaktu aku saya memandang saudara tidak baik, tidak mempengaruhi saudara punya perjuangan masuk surga. Ya? Makanya tadi saya bilang jangan dengar apa kata saya, lihat apa yang saya lakukan. Ya? Lihat apa yang saya lakukan. Ya, terus saudara temui saya juga kalau sikap saya kurang baik dengan saudara, tidak masalah, saudara tegur. Ya, tegur saya. Ya, tapi jangan teriakin saya di depan. Ya, saya pasti marah gitu. Iya, seperti itu. Tapi kalau suatu Tuhan izinkan mungkin ada kesalahan yang saudara perlu tegur keras saya di depan orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, gesekan dalam kamarmu, jadikan itu bagian dari proses Tuhan untuk memangkas carang-carang yang tidak baik dalam hidupmu. Jadikan itu sebagai proses Tuhan untuk masukkan kembali batu-batu penyembahanmu yang sudah mulai keluar dari susunan batu yang harus kau bakar korban penyembahan kepada Tuhan, supaya penyembahan naik ke hadapan Tuhan, penyembahan yang berbau harum dan menyenangkan. Ya, siang ini saya cuma mau bilang, jangan hidup dari apa kata orang, hiduplah dari apa kata firman. Ya, setiap nasihat yang saudara dengar, saudara tidak boleh juga menerima langsung saja, tapi saudara mengolah. Kalau memang itu ada bagian dari dirimu yang harus dilepaskan, lepaskan. Ya. Jangan pertahankan, ya, supaya pengiringan kita sama Tuhan tidak terjadi sia-sia. Mari kami berdiri semua.
Setiap jalan kami yang berbatu-batu, Tuhan akan berdiri di depan kami dan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan pembelaan-Mu atas hidup kami. Tuhan akan berdiri di depan kami dan Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan bagi hidup kami ketika kami datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa pengurapan dari sorga turun atas setiap kami di sore hari ini. Kekuatan dari sorga menjadi bagian kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang membawa dampak di kamar-kamar di mana kami berada. Biarkan kami menyatakan kerajaan Tuhan. Biarkan orang melihat setiap perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Yesus dipermuliakan. Dan kami bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami, membawa mereka juga cinta Tuhan seperti kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Pak Ketua Diskusi Alkitab, berkati Pak Michael sebagai penasehat, berkati semua pengurus, apa yang dikerjakan dari tahun ke tahun sampai hari ini.
Kami percaya Tuhan perhitungkan dan Tuhan akan mengerjakan bagian-Mu bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, semua program yang dilakukan untuk kelompok diskusi Alkitab Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa menatang Pak Michael dengan seluruh tanggung jawab pekerjaannya. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa memberkati keluarga kami yang ada di rumah. Kami memberkati orang tua kami memberkati istri anak-anak kami. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Dan Engkau berikan perlindungan darah-Mu sempurna bagi keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan berkati. Tuhan, Engkau bawa anak-anak kami mencapai masa depan yang luar biasa dalam genggaman-Mu Tuhan. Semua yang mereka butuhkan sementara kami ada di tempat ini, Tuhan buka jalan berkat dengan cara-Mu Tuhan. Tuhan siapkan orang-orang yang baik untuk menolong mereka dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatan kekuatan Tuhan jaga lindungi. Keluar masuk mereka Tuhan lindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Dan kami akan berdoa juga untuk berkat Tuhan yang sudah disediakan. Di akhir ibadah akan dinikmati Tuhan, kuduskan makanan minuman, membawa kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadiran-Mu. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan pulang ke kamar kami masing-masing Tuhan. Bahkan kami akan kembali ke rumah. Biarlah berkat Allah terus menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mengakhiri seluruh ibadah kami di sore hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan.